Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2203 Bantuan Tentara Kaisar. Bunyi genderang perang di langit terdengar nyaring dan panjang, bergema di setiap sudut langit. Melihat ke kejauhan, satu demi satu pelangi ilahi melesat melintasi langit berbintang, dan masing-masing adalah seorang kultivator dari surga, baik senior maupun junior, yang menggunakan portal, menginjak pedang terbang, atau mengendarai awan dan kabut, dan bergegas ke wangsuan dari semua sisi langit berbintang di langit berbintang, tidak ada yang takut untuk bertarung. Dapat dikatakan bahwa, kecuali banjir, semua cultivator es surga berpartisipasi dalam pertempuran. Ledakan, ledakan, ledakan. Di lorong wilayah es, suara gemuruh terdengar tanpa henti, dan lebih banyak kabut darah menyembur keluar dari dalam, dan para senior yang menyerbu pilar Optimus masih bertarung dengan sekuat tenaga, dan satu demi satu jatuh ke dalam kolam es. Darah sama seperti tentara ekspedisi Great Chu saat itu, semua orang mati secara tragis. Membunuh. Zundi Zuntian, yang tiba kemudian, bergegas ke lorong tepat setelah membunuhnya. Para tetua yang akan mati adalah yang paling gila. Mereka membakar esensi kehidupan mereka yang tersisa dan memasuki lorong tanpa ragu-ragu. Berjuang adalah untuk memperjuangkan langit dan langit dari generasi mendatang. Untuk alasan ini, dia tidak segan-segan mengorbankan sinar waktu terakhirnya. Para tetua Zundi gila, dan generasi muda juga tidak menganggur. Dengan bintang wangsuan sebagai pusatnya, para biksu berbaris satu persatu, menutupi langit berbintang sejauh jutaan mil. Bendera pertempuran yang disebut langit berdiri tegak di langit berbintang. Jika para tetua mati dalam pertempuran, jika iblis menyerang, mereka akan itu adalah penghalang bagi rakyat jelata, dan ini akan menjadi tembok besar berdarah. Ye Chen tidak menabuh genderang perang, tetapi berdiri di garis depan, mengenakan baju perang Huntian, memasukkan pil penyembuh ke mulutnya satu persatu, menyembuhkan luka perang, terlepas dari biayanya. Ji Ningsuang juga ada di sana, berdiri bahu-membahu dengannya, dan juga mengenakan pakaian perang, suami dan istri sejati. Akankah surga menang? Kata-katanya lembut penuh kelembutan. Ya, Ye Chen memberikan jawaban tanpa memikirkannya, cahaya di matanya sangat tegas. Paling buruk, aku akan mati dalam pertempuran. 18 tahun kemudian, aku akan tetap menjadi binatang buas, Kuiniu mendesis keras, memegang kapak perang hitam legam. Kita semua bisa mati, biarkan aku menyentuh dadamu. Kaisar kera kecil membawa tongkat besi emas hitamnya, dan melirik Bei Sheng yang ada di sampingnya, dengan sepasang mata berapi-api dan cu emas, yang tajam. Keluar. Kata Bei Sheng diucapkan tanpa rasa ketidaktaatan, seperti keindahan es abadi. Semua kaisar dan putra surga memandangi kaisar kera kecil dengan sepasang mata, yang melegakan, hati ibumu cukup besar, kali ini, dan kamu masih memiliki mood untuk menggoda adikmu. Semua putra kaisar ada di sana, tetapi satu orang hilang, putra kaisar yang tidak hadir, dan pergi ke tempat lain. Prajurit kaisar, ada prajurit kaisar. Siapa tahu, melolong. Para biarawan surga melihat dan menelan seteguk air liur. Tidak heran mereka seperti ini, itu hanya karena terlalu banyak tentara kaisar yang datang, seperti lampu peri, datang dari seluruh langit berbintang, semuanya menyatu dengan kekuatan kaisar, dan langit berbintang yang hancur juga bergoyang. Pedang abadi Zutian datang dan bergabung ke dalam tubuh Kaisar Zutian. Segel Kaisar Tianqi melintasi langit berbintang dan tergantung di atas kepala Li Fengqiu. Senjata pamungkas Kaisar Zutian, AAA masing-masing memiliki spiritualitas, dan masing-masing mencari tuannya, meskipun Kaisar telah tiada, mereka ingin melanjutkan kejayaan Kaisar dan mempertahankan kejayaan Kaisar dengan tubuh senjata ajaib. Semua surga di domain, dari awal hingga akhir, adalah semua perasaan Kaisar. Sebelum berabad-abad, mereka semua diperintah oleh Kaisar. Yang mereka jaga adalah perubahan hidup. Dengan suara mendengung, pedang Kaisar merah bergabung ke tubuh Ji Ningsuang. Itu berasal dari zona terlarang sungai yang terlupakan. Untuk membantu fisik abadi Yao Qi, dia melebur menjadi prajurit Kaisar. Dia lebih seperti seorang ratu. Ye Chen juga disukai oleh tentara Kaisar, dan dia juga pedang peri, yang berasal dari benua Nether. Melihat lebih dekat, itu adalah pedang Kaisar Zun, bersenandung dan bergerak di tangan Ye Chen, kekuatan ekstrim Kaisar yang menakutkan menyelimuti seluruh tubuh Ye Chen, dan hukum cara Kaisar dicap ke asalnya.
Aku berkata, mengapa tentara kaisar tidak datang untuk menemukan kita? Sun Mun Senzi terbatuk, melihat ke kiri dan ke kanan, bahkan Kuiniu Jalang itu memiliki tentara kaisar untuk membantunya dalam pertempuran, tetapi tidak ada senjata kaisar yang datang kepadanya. Masalah karakter. Raja Wu dari dinasti Zhou Timur menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi serius di wajahnya. Jangan membuat masalah, aku juga setengah tubuh yang kacau. Ziyan tidak bisa menahan bibirnya, dan ketika dia berbicara, dia dengan sengaja mengatakan 3 karakter dari tubuh yang kacau, terutama dengan keras, karena takut orang lain tidak akan mendengar. Jangan katakan, kata-katanya sangat efektif, tentara kaisar benar-benar turun dan jatuh ke tangannya. Untuk mengatakan bahwa senjata kekaisaran ini benar-benar mendominasi, itu adalah gada dari api penyucian kehancuran timur, dan itu bukan hanya senjata kekaisaran dari beberapa kaisar besar, tetapi kekuatannya pasti cukup mendominasi. Bukan menyombongkan diri, satu pukulan palu bisa mengembalikan kaisar semu biasa ke rahim ibunya. Orang tua itu penting, ini benar-benar masalah karakter. Kali ini, perubahan Ziyan memiliki banyak arti, dan dia tidak lupa menyipitkan mata dan melirik Song Yu. Mata kecil itu seolah berkata, aku juga memiliki tentara kaisar, ayolah, jujurlah padaku, dan berhati-hatilah untuk membuatmu menangis. Wajah Song Yu menjadi gelap, dan baru saja akan marah, jalan cahaya abadi kaisar turun, dan itu juga prajurit kaisar yang memasuki area terlarang. Kali ini, punggung pria ini tegak, dan dia juga menyipitkan matanya, memberi Ziyan tatapan menawan, lihat apa, aku juga memiliki tentara kaisar yang ekstrim, jadi aku tidak menerima pertarungan 1 lawan 1. Dengan kata lain, hati keduanya cukup besar, ketika hidup dan mati, masih ada perasaan tidak masuk akal. Apa yang kamu lihat? Bergegas bebek. Hanya mendengar kaisar kera kecil melolong, membawa tongkat besi keluarganya dari tentara kaisar, dia adalah orang pertama yang memasuki lorong es, dengan aura yang kuat, seperti seorang kaisar suci yang berperang datang ke dunia. Tidak peduli apa suaranya, mereka yang memiliki tentara kaisar telah bergerak bersama untuk membantu para tetua surga, dan mereka tidak memiliki rencana untuk keluar ketika mereka masuk. Jika mereka tidak membunuh di bawah pilar Optimus, mereka tidak akan selesai. Namun, saat semua orang masuk, mereka melihat lingkaran kesunyian menyebar ke arah mereka. Dalam sekejap, lorong es runtuh, dan orang-orang yang masuk terbang keluar satu per satu. Sebelum orang itu menetap, dia mendengar suara gemuruh, bergema melintasi 10.000 domain, mengguncang langit, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak karena ini, dan langit berbintang yang luas juga bersenandung dan bergemuruh, akan runtuh, bahkan melihat di Suansing untungnya, itu bergoyang keras, dan sulit untuk berdiri diam. Dalam kekacauan itu, terdengar raungan lagi, dan langit berbintang yang jauh meledak. Segera, saya melihat iblis yang mengepul keluar dari dalam, kejam dan haus darah, dingin dan jahat, tidak ada yang terlihat, dan kekuatan kaisar terlihat lebih dulu, untaian hukum kaisar, menghancurkan langit berbintang. Kaisar Ye Chen adalah orang pertama yang membekukan sosoknya, wajahnya sangat pucat. Kaisar Agung. Para biarawan dari surga juga terkejut, dan hati mereka bergetar. Saat dia selesai berbicara, dia melihat sosok-sosok terbang keluar dari lapangan es, berlumuran darah. Melihat lebih dekat, itu adalah Dong Huang Taixin dan Kaisar Semu Surga. Melihat pemandangan ini, hati semua biksu di langit langsung membeku. Begitu banyak kaisar semu di tingkat puncak secara kolektif ditembakkan. Jelas bahwa kaisar iblis langit telah turun. Setelah membunuh begitu banyak kaisar semu, hanya tersisa belasan orang, sedangkan yang tidak keluar sebagian besar sudah dikubur. Lebih dari selusin puncak kuasi kaisar duduk, berguncang sebentar, dan baru saja berdiri kokoh, melihat ke arah lapangan es dengan ekspresi serius. Sebelumnya, mereka memang membunuh di bawah pilar Optimus, tapi sayangnya, mereka tidak bisa dihancurkan, hanya karena kaisar dari alam iblis surgawi datang, bahkan lebih menakutkan daripada kaisar iblis surgawi saat itu. Di bawah perhatian semua orang, satu kaki melangkah keluar dari medan es. Mungkin tubuhnya sangat berat sehingga ketika kakinya jatuh, bahkan alam semesta hancur. Tampaknya segala sesuatu di dunia ini ilusi di bawah kakinya. Penghalang langit menghilang dalam sekejap. Itu benar, kaisar dari wilayah iblis surgawi ada di sini, mengenakan baju besi, tubuh kaisar agung, dan hukum jalan kaisar semuanya terbuka, saling terkait dan terjerat jejak Dao Yun yang tak ada habisnya. Jika Anda perhatikan dengan cermat, Anda masih bisa melihat penglihatan bintang dan bintang berkembang di matanya. Keberadaannya membuat waktu membeku, tak tersentuh. Melihat ke belakangnya, itu adalah sebidang tanah iblis, dengan gunung mayat dan sungai darah. Ada banyak penglihatan tentang kiamat, matahari yang terik runtuh, bintang-bintang mati, dan semua hukum dihancurkan.
Itu adalah Kaisar Alam Iblis Surgawi, dan gelarnya adalah Ken Ye, yang berarti Kaisar Iblis Ken Ye. Penampilannya membuat makhluk dari semua alam mundur selangkah tanpa sadar, dan bahkan tangan yang memegang senjata bergetar. Ini adalah kekuatan Kaisar, dan dia telah melampaui jalan. Dia bukan hukum Kaisar, atau Kaisar tubuh, dia adalah Kaisar yang sebenarnya, seorang Kaisar yang sempurna. Pada saat ini, bahkan Tianjiu terkejut. Para jenderal yang mengikuti Kaisar untuk melawan dunia juga penuh ketakutan. Seorang Kaisar yang sempurna, bahkan jika 9 jenderal besar bergabung untuk membunuh sisa Night Demon Emperor, mereka pasti akan bertarung. Dengan sekuat tenaga seorang Kaisar yang telah musnah dan utuh tidak sebanding dengan tubuh Kaisar. Keadaan pikiran seorang jenderal dewa juga merupakan keadaan pikiran seorang Kaisar. Pipi Moon Emperor juga pucat dan tidak berdarah, bahkan jika 8 Kaisar lainnya ada di sini, bahkan jika Great Chu dan 9 Kaisar bergabung, mereka harus berjuang sampai mati untuk secara paksa membunuh Kaisar Iblis malam sisa ini. Sangat disayangkan bahwa dia adalah satu-satunya dari 9 Kaisar yang melewati kesengsaraan, dan itu sama dengan para jenderal, yang tidak dapat menghentikan Kaisar. Kaisar datang, dan pasukan Iblis Surgawi juga keluar dari medan es Iblis Surgawi, berdiri satu orang pada 1 meter, menutupi ribuan mil langit berbintang, dengan wajah mengerikan, lebih manusiawi daripada roh jahat neraka, dan merah mata. Menatap para pembudidaya surga, mata penuh keserakahan dan haus darah. Ini masih situasi konfrontasi. Yang berbeda dari yang sebelumnya adalah kali ini langit menghadapi pasukan iblis. Melihat ke bawah ke bintang-bintang, ada 2 samudra. Satu sisi bersinar dengan cahaya peri, dan sisi lainnya bersinar dengan cahaya peri, dan sisi lainnya sisi gelap gulita membagi langit berbintang yang luas ini menjadi 2 dunia. Dapat dilihat bahwa barisan langit benar-benar lebih rendah, dalam hal kekuatan tempur, iblis 10 kali lebih kuat dari mereka. Hal yang paling putus asa adalah ada seorang kaisar di sisi yang berlawanan, seorang kaisar yang sempurna. Melihat kembali ke surga, tidak lebih dari 5 orang yang dapat bersaing dengan kaisar. Darah yang luar biasa. Demon Emperor Ken Ye membuka mulutnya, menutup matanya, dan mengendus nafas surga dengan nyaman. Meskipun kata-kata kaisar itu sederhana, itu seperti guntur abadi, yang bisa mengguncang kubah surgawi yang abadi. Dia adalah sangat menyukai wanyu penguasa, menghadap orang-orang biasa di 10.000 domain, di bawah jalan kaisar, mereka semua adalah semut. Kaisar tertinggi sangat licik. Dong Huang Taixin mendengus dingin. Benar-benar membosankan. Demon Emperor Chanye tersenyum, berbaring di singgasana es, menatap langit. Dia adalah seorang kaisar, dengan kualifikasi seperti itu, kekaguman dunia adalah keagungan seorang kaisar. Dia mengabaikan kata-kata Dong Huang, dan hanya menatap kehampaan dengan main-main. Dia sepertinya bisa melihat melalui 2 dunia manusia dan dunia bawah, melihat Kaisar Huang dan Kaisar dunia bawah, dan juga sepertinya bisa melihat menembus langit dan melihat nenek moyang Tao. Tidak peduli di Huang, Mingdi, atau Daozu Hongjun, mereka semua terdiam. Kaisar Iblis Chanye hari ini memang lebih menakutkan daripada Kaisar Iblis Surgawi saat itu, dan dia tampaknya tahu lebih banyak rahasia, mengetahui bahwa mereka memiliki keraguan, dan tidak berani menerobos terowongan surga. Episode 2204 Tolong, segera kembali. Melihat 2 dunia surga dan neraka, Kaisar Iblis Chanye tersenyum tipis, mulutnya yang sedikit terangkat sangat provokatif. 2 kaisar ditambah 1 tubuh suci Dacheng, jadi apa, surga tidak bisa diselamatkan pada akhirnya. Tinju emas di Huang terkepal erat, cahaya dingin Kaisar dunia bawah tiba-tiba muncul, dan leluhur Tao juga penuh dengan niat membunuh, tetapi 3 makhluk tertinggi pada akhirnya tidak berani menembus penghalang, jika tidak, surga akan menghadapi seluruh iblis surgawi. Dunia. Kaisar Iblis Ken Ye tertawa dan tidak berkata apa-apa, menyebabkan langit berbintang yang luas jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Semua cultivator es di langit diam, dan terlihat bahwa sepasang mata itu ditutupi dengan mata merah. Kombinasi Kaisar Do saat itu, seperti Kaisar Zun Dewa Jenderal, seperti Kaisar Agung Chu, tidak membuat naik salah satu dari mereka surga yang lemah. Apa yang kamu gunakan untuk memblokir Kaisar Iblis Surgawi? Aku tidak bisa membunuhmu. Tianjiu tampak lelah dan bergumam lebih dari sekali. Kaisar Iblis Chanye hari ini lebih menakutkan daripada Kaisar Iblis Surgawi yang menyerbu Dacu saat itu. Sulit untuk dihentikan, hanya karena, tanpa pembangkit tenaga listrik tingkat puncak, seorang jenderal dewa yang kuat juga membutuhkan bantuan. Seorang kaisar yang mendominasi juga membutuhkan bantuan. Sangat disayangkan bahwa langit sekarang dalam keadaan lemah, dan sangat sedikit yang bisa bersaing dengan kaisar, mereka bahkan tidak bisa membuat kombinasi melawan kaisar, apalagi membantai kaisar.
Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Bulan, pipinya pucat, dan Ratu yang tak tertandingi, di depan Kaisar, juga redup. Bahkan jika 9 Kaisar ada di sini, akan sulit untuk menghancurkan Kaisar Iblis Chanye, yang sempurna Kaisar, itu terlalu menakutkan. Tolong, kembalilah dengan cepat, gumam Dong Huangtai dengan sepenuh hati. Pada saat ini, dia tidak memiliki kekuatan seorang dewi dan meningkatkan sedikit kelemahan seorang wanita. Dia berharap kembalinya Dewa Pedang dan memohon dengan putus asa. Pada saat ini, Jenderal Dewa memanggil, dan Kaisar memanggil, atau dengan kata lain, seluruh surga memanggil semua Kaisar Semu Puncak. Semoga mereka semua terhindar dari bencana di langit dan menyelamatkan rakyat jelata lagi. Langit tidak bisa lagi menahan api perang antara iblis. Sayang sekali panggilan dunia belum dijawab. Langit di mata mereka menjadi sangat redup, dan tidak ada cahaya sama sekali. Sepertinya detik berikutnya adalah kehancuran. Keputusasaan telah membanjiri hati orang-orang. Itu juga menutupi jalan di depan. Apakah masih ada harapan? Ji Ningsuang berbisik, berbicara kepada Ye Chen. Nasib surga, kebesaran akan bertahan selamanya. Kata-kata Ye Chen nyaring, dan matanya tegas dari awal sampai akhir. Itu adalah keyakinan yang tidak bisa dihancurkan. Tidak peduli berapa banyak perubahan hidup, langit telah hilang melalui banyak kesulitan, tidak peduli betapa sulitnya masa itu, mereka semua selamat, kali ini juga. Apalagi langit bukannya putus asa, dia masih punya kesempatan, dan rakyat jelata Wanyu juga punya kesempatan. Secerca harapan dalam keputusasaan akan menjadi percikan api yang menyulut kemungkinan yang tak terbatas. Aku percaya. Ji Ningsuang tersenyum manis, dan cahaya di matanya yang indah menjadi sekokoh milik Ye Chen. Dia adalah istrinya, dan keyakinan suaminya juga merupakan keyakinan istrinya. Meskipun keduanya tegas, para biksu surga tidak optimis. Senjata dari terlalu banyak orang telah jatuh dari tangan mereka secara tidak sengaja, dan mereka tidak berani menatap Kaisar. Hati mereka yang gemetar tidak dapat dihentikan. Dibandingkan dengan surga, senyum iblis yang menyeringai sangat menarik. Melihat ke sisi lain dengan penuh penghargaan, wajah-wajah putus asa itu bahkan lebih indah daripada ratapan sedih. Di atas tahta, Kaisar Iblis Ken Ye akhirnya menutup matanya dari dua dunia surga dan dunia bawah, dan berkata dengan nada menggoda, membosankan. Suara membosankan ini memberi tahu surga bahwa saat Kaisar datang, dia telah menghancurkan surga. Misteri, saya dapat melihat melalui hiruk-pikuk bencana, dan lebih dari 80% pembangkit tenaga puncak masih menderita kesulitan. Langit sangat lemah, benar-benar tidak ada tantangan, dan baginya, Kaisar Agung, itu adalah tidak menyenangkan, terlalu mudah hancurkan langit, tapi tidak ada yang menarik. Tiba-tiba, dia sedikit mengangkat tangannya, setiap gerakan yang dia lakukan menyentuh hati sanubari semua langit dan manusia, selama Kaisar melambaikan tangannya dengan santai, seluruh pasukan iblis surgawi akan datang seperti air pasang, tanpa tangan Kaisar, pasukan iblis surgawi akan mampu menyapu langit dan menekannya dengan 10 kali kekuatan tempur berarti setiap orang di surga harus dihitung sebagai 1 lawan 10 jelas, itu tidak bisa dilakukan. Para jenderal iblis di langit menunjukkan cahaya ganas mereka, menjilati lidah merah mereka, menggantung senjata sihir mereka satu persatu, menyapu roh jahat iblis yang mengerikan, dan tombak mereka sudah bersinar dengan cahaya iblis, menunggu perintah Kaisar. Para biksu surga juga secara kolektif mengepalkan senjata mereka, momentum mereka meningkat, dan mereka akan bertarung untuk terakhir kalinya. Namun, Demon Emperor Ken Ye mengangkat tangannya, tetapi itu tidak jatuh, itu tetap di udara, dan Kaisar menyipitkan matanya sedikit, menatap Ye Chen melalui kehampaan, dia adalah Kaisar, bagaimana mungkin dia tidak mencium, roh Kaisar dalam tubuh Ye Chen roh jahat, artinya, orang bijak kecil itu, yang pernah membantai Kaisar Agung, masih menjadi Kaisar dari alam iblis surgawi, dan yang paling mengejutkannya adalah dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihat melalui Ye Chen, dan ada kekuatan misterius, menutupi intipnya, sulit untuk memecahkan rahasia Ye Chen. Ini membuatnya sangat tertarik pada Ye Chen. Karena alasan ini, dia bahkan lupa memberi perintah untuk menyerang. Kaisar juga ingin tahu tentang alasan mengapa seorang kaisar dari alam iblis surgawi jatuh ke tangan seekor semut. Bagaimana semut itu membunuh kaisar iblis surgawi? Ditatap oleh Kaisar, seluruh tubuh Ye Chen sedingin es, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang, dan dia tidak akan pernah terlahir kembali selamanya. Sangat menarik bahwa masih ada tubuh suci, 8 reinkarnasi besar. Senyum iblis Kaisar Iblis Chanye mengulurkan tangan Kaisar, dan dari kejauhan, dia meraih Ye Chen. Tangan Kaisar menutupi alam semesta. Membekukan langit berbintang, semua hukum adalah ilusi.
Ye Chen tampak menakjubkan, pedang kaisar di tangannya bersenandung, dan dia memperkuat hukum jalan kaisar. Meskipun dia mematahkan pemenjaraan, tangan kaisar yang menonjol tidak berhenti. Kabut darah, tanpa perlindungan dari kaisar tentara, yang bisa menghentikan paksaan kaisar. Kali ini, Zhong Ye Chen juga membungkuk sehingga kakinya bengkok, dan jika bukan karena dukungan kaisar pedang, dia pasti sudah lama terkubur. Dong Huang Taixin mendengus dingin, dia telah melangkah keluar dari langit, dan telapak tangannya mengembangkan kekuatan supernatural kaisar, mencoba memblokir telapak tangan itu untuk Ye Chen, Dewa Jenderal Tianjiu dan Kaisar Bulan, tanpa urutan tertentu, keduanya diterapkan sihir kaisar. Namun, ada satu orang yang lebih cepat dari mereka, putra pesawat, melangkah keluar dalam satu langkah, menyeberangi ketiadaan, dan menggambar sungai surgawi dengan metode abadi yang menentang surga, yang sebenarnya memotong tangan kaisar. Karena alasan ini, dia juga mengalami syok dan batuk darah dengan hebat. Dia terluka parah pada awalnya, dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Sudah melawan langit untuk bisa melawan telapak tangan kaisar. Sebagai raksasa di dunia-dunia, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pentingnya Ye Chen? Silsilah tubuh suci, silsilah keselamatan, siapapun bisa mati, tetapi dia tidak bisa mati, tubuh suci, dalam arti tertentu, sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Pertempuran, beberapa invasi iblis surgawi sebelumnya adalah bukti besi, tubuh suci Ye Chen benar-benar memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Demon Emperor Ken Ye mencibir, tidak marah sama sekali, hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan berkata dengan senyum tipis, tangkap yang hidup. Dengan perintah, pasukan iblis surgawi bergerak bersama, dan sosok gelap, seperti lautan luas, bergegas langsung ke para biarawan di langit, setan berguling kabut membanjiri langit berbintang, dan mata itu penuh dengan cahaya hijau, dan mereka telah menganggap para dewa dan manusia sebagai mangsa, dan mereka ingin menelan mereka semua. Semangat biasanya tidak tinggi, hanya karena ada seorang kaisar yang duduk sebagai penanggung jawab, ini adalah modal yang kuat. Melihat kembali ke surga, semangat juang sangat rendah, tidak ada harapan untuk fajar harapan, terlalu banyak mata orang yang redup, iblis memiliki kaisar yang hebat, tetapi surga tidak, jadi apa yang harus dilawan? Yang terburuk adalah mati, bertarung. Kui Niu mendesis, dan dia yang pertama membunuh, memegang kapak perang kaisar untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Berkelahi. Kaisar kera kecil meraung, mengikuti Kui Niu, biasanya tidak bisa diandalkan, dan selalu bermain tanpa malu-malu, tetapi jika dia serius, dia masih berkata dengan sangat kuat, hanya bercanda, bagaimana kamu bisa membujuk keturunan kaisar suci? Jika Anda tidak membunuh cukup uang, Anda tidak akan memiliki wajah untuk bertemu dengan leluhur kaisar suci. Bertarunglah. Semua kaisar dan putra surga berteriak keras. Mereka semua bergabung dengan tentara kaisar dan menyerang iblis. Warisan cara kaisar semuanya menanggung kemuliaan orang tua mereka. Bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka akan melakukannya tidak dapat menghina reputasi kaisar. Tuduhan yang diwarisi dari cara kaisar menghidupkan kembali semangat juang surga. Darah keheningan mendidih seketika. Terlalu banyak orang mengambil senjata mereka dan bergegas menuju iblis. Apa yang dikatakan Kui Niu benar, yang terburuk adalah kematian, Anda tidak bisa mati sia-sia, sebelum kamu pergi, kamu harus membawa setan itu untuk dikubur bersamamu. Menghadap bintang-bintang, dua samudera bertabrakan, dan dalam sekejap, darah mengalir satu demi satu. Apakah itu pasukan iblis atau biksu surga, mereka semua berubah menjadi kabut darah. Kabut darah murah yang mengepul menutupi Haoyu Singdome. Tangkap Ekaristi hidup-hidup. Di antara teriakan pembunuhan, raungan ini adalah yang paling keras, dan tentara iblis surgawi berbondong-bondong ke Ye Chen. Itu adalah perintah kaisar. Pekerjaan ini harus dilakukan, dan kaisar masih mengawasi. Kesempatan besar untuk melakukan perbuatan baik tidak dapat diambil oleh orang lain. Tangkap adikmu. Ye Chen mengutuk, pencuri itu berkata dengan galak, dan memusnahkan semuanya dengan pedang. Menekan. Iblis surgawi akan membunuhnya, mengaktifkan segel sihir, dan Ling Tian menekannya. Ye Chen terlalu malas untuk berbicara, dan hanya menanggapi dengan serangan yang paling kuat. Dengan satu pukulan, dia menghancurkan segel sihir. Ketika itu tiba, Feng Shen Yijian menembus lubang berdarah di kepalanya, dan pedang kaisar menembus kepalanya, sehingga tidak ada kehidupan yang tersisa. Berikan padaku. Tiga jenderal iblis surgawi bergandengan tangan, masing-masing membentuk segel, dan membentuk formasi besar penyegelan. Namun, formasi sihir ini semuanya adalah pediatri di depan Ye Chen. Kaisar Dao Fuxi tidak dilatih dengan sia-sia. Jika dia bisa mengatur formasi, dia juga bisa mematahkan formasi. Hanya perlu beberapa saat sebelum dan sesudah,
dan dia pecah melalui formasi dengan mudah. Kemana harus pergi? 3 Jenderal Iblis Surgawi berteriak dan mengelilinginya dari 3 sisi, tetapi mereka tidak berani membunuh. Mereka memiliki beberapa keberatan, jadi Ye Chen membiarkannya pergi. Dia menggunakan pedang Dao untuk memberkati pedang Kaisar, dan memotong hidup Jenderal Iblis Surgawi pertama. Dia meninju yang kedua, dan yang ketiga adalah yang terburuk. Bahkan tanpa membiarkan pergi, dia menabrak Jiu Dao Shen Sang secara langsung, dan langsung terbunuh. Tangkap yang hidup. Lebih banyak tentara iblis surgawi bergegas, membuat Ye Chen kewalahan. Dengan pemikiran di benak Ye Chen, dia tiba-tiba membuka harta karun ilahi, dan 8 naga emas terwujud, dan naga mengayunkan ekornya satu persatu, memainkan pertunjukan yang mendominasi, dan iblis yang menyerang dihancurkan berkeping-keping. Engah, engah, engah. Ye Chen menunjukkan kekuatan supernaturalnya, memegang pedang kaisar, mendesak 8 naga, memotong dan menghancurkan sepanjang jalan, kemanapun dia lewat, ada genangan darah, katakan saja. 8 naga surgawi paling cocok untuk pertempuran kelompok. Tidak ada yang bisa mendekatinya. Dia bergegas dan dihancurkan sampai mati. Bagaimana tubuh suci tingkat suci hanya lelucon, dan itu mendapat restu dari tentara kaisar dapat dikatakan bahwa itu bisa satu-satunya yang benar-benar menyakitinya adalah Kaisar Iblis Surgawi dan Raja Iblis. Kaisar Chu juga sangat baik, jadi di mana Anda mendapatkan lebih banyak orang, Anda tidak perlu membayar untuk menghancurkan orang sampai mati. Tentara Iblis Surgawi akan sengsara, dan mereka tidak berani bertarung sampai mati dengan perintah Kaisar. Ini juga memberi Ye Chen kesempatan untuk membunuh kuartet. Jika Anda ingin menangkap tubuh suci hidup-hidup, Anda harus menukarnya dengan darah. Menarik. Chanye Demon Emperor tersenyum main-main, tidak berpartisipasi dalam pertempuran, dan berbaring dengan nyaman di singgasana, hanya menonton dengan penuh minat, dan yang paling tertarik adalah Sein Ye Chen. Dia menatap Ye Chen, sementara Dong Huang Taixin dan banyak kaisar semu lainnya menatapnya selama pertarungan. Begitu dia bergerak, kaisar semu surga akan segera menyerang dan bertarung dengan nyawa mereka. Kaisar Iblis Chanye tidak berpartisipasi dalam pertempuran, jadi yang terbaik adalah mengulur lebih banyak waktu dalam situasi seperti itu, bahkan jika itu hanya 1/4 jam, itu akan mungkin bertahan sampai Jenderal Dewa Kaisar dan mereka kembali melawan. Langit. Kaisar Ming, Kaisar Huang, dan Daozu dapat menebak pikiran mereka, tetapi ketiga makhluk tertinggi juga memahami bahwa jika waktu berlarut-larut dalam waktu yang lama, itu mungkin tidak bermanfaat bagi langit. Anda harus tahu bahwa pilar Optimus masih ada, dan akan ada iblis lain di langit ketika Kaisar Agung datang, semua surga di 10.000 wilayah akan dihancurkan saat itu. 3 makhluk tertinggi mengerti, Dong Huang Taixin dan yang lainnya juga mengerti, tapi, apa yang bisa dilakukan? Dengan Chanye Demon Emperor memblokir di sana, siapa yang bisa membunuh mereka? Bahkan jika mereka bisa membunuh mereka, mereka mungkin tidak bisa membunuh mereka. Pilar Optimus, tidak ada setan yang menjaga Pilar Optimus selain di sini. Oleh karena itu, mereka hanya dapat bertaruh bahwa Dewa Pedang dan yang lainnya akan kembali lebih dulu, tidak ada cara lain.